Saya ini dulu ETV untuk rumah apologet. Setelah saya menyumbang, ternyata Edis menghubungi saya dan mau memberikan donasi untuk lansia. Nah, dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, harus langganan TikTok, bayar 1,8 juta. Kemudian harus ada bayar pajak untuk OJK, 5.250.000. Bilang harus membayar sebanyak 17,3 juta. Nah, waktu itu dana saya kurang. Lalu dia berbaik hati meminjami begitu, 2,5 juta. Setelah dipinjami, saya pikir ya nanti kalau dana masuk saya kembalikan begitu. Ternyata baru 1 hari atau 2 hari dengan alasan itu dana gereja yang akan diaudit di hari Minggu, dia dengan memaksa meminta kembali begitu. Wah, saya sampai bingung, saya sampai cari hutangan begitu. Tapi saya waktu itu percaya masa Edis orang yang terkenal ditonton puluhan ribu orang masa menipu sih begitu. Akhirnya saya dapat pinjaman dan saya lunasi tuh 2,5 juta ke Edis. Nah, dia bilang, udah Bu, ini jaminan. Tadinya dia bilang 100%. Sekarang dia bilang 1000% pasti masuk. Saya tunggu, belum masuk juga. Terus malam hari dia kirim bukti transfer atas namanya Bank of America. Terus dia kirim itu 138.750.000. Begitu. Dia bilang, coba cek Bu, besok jam 2 siang cek di bank. Sampai besoknya saya cek di bank, enggak ada masuk. Terus dia bilang, ini masih ada hambatan gini. Saya cek sampai sekian jam, saya cek enggak ada. Dia bilang enggak tahu alasannya ini itu. Terus saya bilang, loh, saya ke bank saya bawa bukti apa? Terus dia kirimkan QR code. Saya bawa itu QR code ke bank. Petugas bank bilang, ini untuk bayar Bu, bayar pajak apa begitu, 1,8 juta. Duh, saya kaget. Orang transfer kok harus bayar lagi gitu. Akhirnya saya hubungkan petugas bank itu dengan Edis untuk ngomong sendiri. Tapi gagal, enggak bisa ngomong gitu. Boleh saya bertanya enggak? Waktu dia menghubungi ibu itu, memang suaranya kayak Edis atau gimana? Iya. Karena dia video call. Juga fotonya seperti yang kalau dia live itu. Video call ya? Iya, video call. Dan orangnya ibu lihat? Lihat. Waduh. Jadi sekarang ibu meminjam uang untuk membayar itu ya? Iya. Terutang lah berarti Bu? Ya, saya kan utang ke orang lain. Waduh. Iya. Gimana ya? Kemudian dia bilang akan masuk begitu. Nah, setelah itu ternyata saya hubungi terus kan. Kok belum masuk. Sudah nggak pernah dijawab teleponnya. Saya WA juga nggak dijawab gitu. Boleh Ya, saya tahu berapa waktu itu Ibu sumbangkan donasi untuk rumah apologet dia itu? 500.000. Lumayan itu Bu. Ngeri, Iya. dari situ dia mulai menawarkan sesuatu sama Ibu ya? Iya. Nah, waktu itu saya pikir ya, kan dia bilang, terdengarnya mulia sekali sih. Dia bilang, ini donasi untuk lansia, karena lansia kan udah tidak bisa bekerja, begitu. Kok tahu dia Ibu lansia ya? Waktu dia telepon, dia tanya, usia berapa Bu? Begitu. Lalu setelah saya tunggu ndak kirim kan saya telepon terus, saya WA terus, dia nggak jawab sampai saya saya bikin tulisan panjang gitu. Saya katakan semua apa yang pernah dia katakan, kenapa tidak terjadi gitu.
Terus diblokirlah Ibu, WA saya. oke. Iya, kelihatannya kan ya apa ya agamis gitu. Mm, 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 mm. Tapi siapa sangka Iya. kalau dia lakukan penipuan yang murahan ya, seperti yang terjadi di dunia luar sana. Jadi yang kerugiannya sampai berapa juta, Bu? 25 lebih. Waduh, banyak itu, Bu. Aduh, Iya gimana, banyak, Bang? makanya saya tidak terima. Saya kalau dia masih koar-koar dan orang masih percaya itu saya nggak terima gitu. Edis itu bukan orang baik.